Shalom. Kita ketemu lagi dan kali ini kita akan membahas tentang minyak. Jadi minggu lalu sempat kita bahas sedikit tuh tentang api yang menyala. Terus bukan api yang menyala sih sebetulnya, tetapi tentang cinta, kasih yang menyala. Nah, sehingga waktu itu disampaikan kita butuh minyak. Lah minyak itu apa? Sekarang kita akan bahas bersama ya. Nah, minyak itu apa? Kita coba cari ya di dalam Alkitab terlebih dahulu. Apa hubungan minyak sama api? Dan dalam hal ini, kalau ya kita ngerti lah, kalau api kena minyak ya pasti apinya akan makin menyala. Di dalam Keluaran 35 ayat ke-8 itu dikatakan tentang minyak untuk penerangan, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian. Kemudian ada juga di Keluaran 35 ayat ke-14 dikatakan juga kandil untuk penerangan dengan kerasnya, lampunya dan minyak untuk penerangan. Jadi memang antara minyak dan penerangan itu selalu bersama. Nah, terus apa nih kaitannya antara yang disampaikan di sini dengan apa yang kita bahas? Yang kita bahas sekarang ini apa? Nah, sama seperti hubungan antara hubungan antara sepasang kekasih atau suami atau istri itu memerlukan minyak itu. Kadang dalam satu hubungan itu nggak selalu tidak dalam satu hubungan tidak selalu apinya itu berkobar gitu. Ada kalanya apinya besar, ada kalanya apinya mengecil gitu. Nah, ini yang harus dipertahankan, jangan sampai api yang sudah mengecil itu malah jadi padam. Tapi kita harus sediakan minyak supaya api yang kecil itu kembali berkobar, atau bahkan jangan sampai api itu mengecil. Intinya mempertahankan supaya api itu tetap menyala besar, menyala cukup. Ya. Kalau konteksnya untuk penerangan berarti supaya cukup untuk menerangi, gitu kan? Ya. Nah, supaya api itu cukup, kita membutuhkan minyak yang cukup. Kalau kita ngomong hubungan dulu, gimana sih kita menjaga supaya apinya itu tetap menyala gitu? Nah, itu agak memang apa ya? Kalau di masa-masa pacaran, minyaknya itu apa sih? Minyaknya itu adalah surprise. Ya sebetulnya sih nggak masa pacaran sih, sampai sekarang juga masih ngasih surprise gitu. Supaya apa? Supaya istilahnya tabungan kasih itu selalu dipenuhi, selalu ada gitu. Kan dengan kita ngasih kejutan, misalkan saya ngasih ke istri saya bunga, atau mungkin saya ngasih tiba-tiba nggak ada apa-apa, ngasih surprise mungkin cuma sebungkus coklat atau boneka, tapi itu dengan catatan bahwa pasangannya memang suka coklat dan boneka ya. Ya. Jadi memberikan sesuatu yang dia sukai. Terus intinya adalah menciptakan romantisme. Ya, romantis bagi setiap orang itu berbeda-beda, dan bagi setiap pasangan itu juga berbeda-beda gitu. Ada yang pakai candlelight dinner baru merasa romantis. Ada yang dengan surprise kecil itu sudah merasa romantis. Ada yang pada saat ngobrol berdua itu sudah merasa romantis. Macam-macam, orang itu bermacam-macam, dan itu adalah kesepakatan dari kedua belah pihak. Kesepakatan kayak apa ya, maksudnya? Ya bukan kesepakatan, tapi lebih karena tahu satu dengan yang lain. Ya, sudah memahami satu dengan yang lain. Jadi apa yang disukai oleh setiap orang lah maksudnya. Karena tipe orang beda-beda. Ada orang yang memang
romantis, ada orang yang enggak. Ya. Jadi kalau orang yang enggak romantis mau dibikin romantis gimana? Percuma. Tapi itu betul itu. karena ada yang demikian. Jadi kita apa ya? Tapi satu yang perlu kita pegang adalah meskipun dia nggak romantis, tapi kalau dikasih kejutan itu pasti suka. Ya. Hanya bentuknya aja tadi yang kejutan yang positif ya. Mm-hmm. Kejutan yang tidak menyenangkan, nggak usah ditanya, semua orang juga nggak akan suka kalau nggak menyenangkan. Kejutan yang menyenangkan itulah minyak. Minyak itu sering dikatakan juga bumbu ya, bumbu untuk sayur, bumbu untuk masakan. Nah kalau untuk api, untuk penerangan ini minyak, jadi seperti itu. Tapi satu yang kita juga perlu pegang, minyak yang harus selalu ada itu apa sih sebetulnya? Nah minyak yang selalu ada itu ya hubungan berdekatan, hubungan komunikasi yang dibangun setiap hari, intimacy. Dalam hubungan saya, kami dulu sampai sekarang. Nah dulu sampai sekarang, kalau cuma dulu saja ya gimana? Masa kita ya oke lanjut. Dalam hubungan kami harus bisa membangun komunikasi. Itu pertama. Itu yang membuat minyak itu selalu ada. Cuman mungkin ya intinya minyak itu ada lah. Masalah berapa banyak itu kita nanti coba kita lihat. Yang jelas untuk membuat minyak itu ada, yang pertama itu komunikasi. Menyala pemantik api adalah cinta. Dari mana cinta itu tuh? Minggu lalu waktu kita jatuh cinta, maka kita ada api yang menyala. Terus bagaimana kita mempertahankan minyak kita, mempertahankan api kita itu bagaimana? Perlulah minyak. Dia lupa. Nah, dengan minyak itu komunikasi itu harus selalu ada, karena itu yang membuat minyak itu selalu ada di level tertentu sehingga apinya masih nyala terus. Seolah-olah kayak sumbu yang terendam minyak terus menerus, sehingga apinya tetap ada. Nah yang kedua baru gimana sih caranya supaya minyak yang ada itu nggak cuma sekedar ada, tapi bisa yang membuat api itu makin berkobar. Kadar minyaknya itu jadi minyak yang wow gitu, apinya jadi wow gitu. Nah itu caranya adalah dengan ngasih surprise, ngasih kejutan-kejutan. Misalkan pulang kerja terlambat, tapi ternyata sebetulnya nggak terlambat. Pulang-pulang bawa sesuatu, pulang-pulang bawa hadiah, ulang tahun, jangan sampai lupa, anniversary dari pernikahan, ya. jangan sampai lupa. Yang paling penting itu sih menurut saya. Kalau ada yang sampai detil-detil lah mungkin juga perlu waktu berdua. Kadang-kadang buat para ibu, para wanita, para istri, kalau di rumah jangan dasaran terus. Kadang perlu berdandan juga. Pada saat suami pulang, istrinya cantik, disambut dengan cantik gitu. Padahal ya kalau suaminya pulang malah loh, mau kemana gitu. Loh, karena istrinya dandan terus nanya mau kemana. Loh, gak apa-apa. Padahal suaminya udah sampai, pikirnya mau pulang istirahat, lihat istrinya, loh kok mau kemana gitu ya. Kok istrinya malah dandan. Gak apa-apa. Nah, kalau suaminya nanya begitu cukup dijelaskan bahwa ya kan kamu pulang, aku nyambut kamu. Gitu. Ya jangan, ya itulah harga. Tapi sebagai suami hargailah istri ya, jangan sampai terus bilang boros kamu udah kemana-mana kok dandan. Ya gubrak, nggak jadi deh surprise-nya.
gitu kan. Nah itu, jadi butuh komunikasi, butuh saling mengenal, butuhlah sedikit-sedikit surprise Ya. yang intinya sih membuat minyak itu makin berkobar, minyak itu selalu ada apinya tuh terus. Membuat nyala api yang cukup ya. Jadi persediaan minyak yang bisa membuat nyala api itu cukup gitu. Oke, itu untuk hari ini cerita untuk tahu minyak itu apa. Apa yang dimaksud dengan minyak? Apa yang dimaksud Kemarin minyak kita sebut. minggu lalu, dan sekarang kita juga sudah ngerti ya bagaimana sih menjalin relasi dengan seseorang yang kita kasih. Itu sebetulnya nggak cuma tentang pasangan sih, Ya. orang tua juga bisa, saudara juga bisa. Betul. Dan yang paling utama hubungan dengan Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita mengasih kejutan sama Tuhan? Tuhan kita bukan Tuhan yang tidak ngerti gitu ya. Tuhan yang Maha Tahu. Satu hal yang kita tekankan di sini adalah motivasi hati kita dulu. Gimana kita sama Tuhan? Mungkin dengan menjalin hubungan terus sama Tuhan, kita rutin saat teduh dan lain sebagainya, itu sudah membuat Tuhan itu sayang sama kita, dan kita menunjukkan sayang kita sama Tuhan. Ya, juga kalau misalnya kita sudah rutin melakukan, punya jadwal khusus, misalnya ada doa paginya, ada misalnya doa malamnya gitu. Surprise apa sih yang bisa kita berikan? Nah, kadang-kadang ambil waktu di luar jadwal yang biasanya. Betul. Nah, itu surprise. Itu seperti kita, aku mau ketemu siang-siang, bukan malamingan gitu ya, ketemu misalnya. Itu surprise. Jadi Tuhan itu kan sudah, kalau kita biasanya saat teduhnya pagi misalnya, Tuhan kan sudah selalu siap itu saat pagi hari kita mau datang sama Tuhan. Tuhan itu sudah nunggu-nunggu gitu kan. Nah, kita udah melakukan, anakku ini mau ketemu sama aku gitu kan. Lah di siang hari kita jarang. Tahu-tahu kita Tuhan berdoa, Tuhan tuh langsung dengar tuh suara kita. Kita pujian penyembahan siang-siang misalnya. Tuhan langsung hatinya tuh seneng gitu pasti. Nah itu yang harus kita. Anakku gitu menemui aku. Nah seperti itu. Gitu cara mengobarkan api cinta kita kepada Tuhan dengan minyak yang seperti itu. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa supaya minyak di dalam hati kita kembali terisi penuh, mampu menyalakan api hingga berkobar-kobar, api cinta kita kepada sesama kita, kepada Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih Engkau sudah menyatakan pada kami, memberikan pengertian pada kami melalui obrolan singkat dan sederhana ini Tuhan, bahwa minyak yang perlu kami miliki, minyak yang harus ada di dalam kami kepada sesama kami, kepada Engkau Tuhan, adalah mengenai menjalin hubungan, menjalin relasi, dan memberikan suatu riak-riak positif, riak-riak yang memberikan kejutan-kejutan yang menyenangkan hati. Terima kasih Tuhan, kiranya semua ini boleh berguna bagi kami dan siapapun yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa komen untuk topik apa lagi sih yang akan kita diskusikan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk dapatkan notifikasi dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.